Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Trulfa Handayani dengan NIM 223008011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KPI. Untuk pengertiannya sendiri, KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu organisasi, tim atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan, kinerja organisasi, dan kinerja proyek. KPI dapat diukur setiap hari, mingguan, atau bulanan. KPI dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu KPI finansial dan KPI non-finansial. Selanjutnya ada fungsi KPI. Fungsi Key Performance Indicator yang pertama dan utama untuk mengukur performa bisnis maupun organisasi yang bekerja untuk meraih target tersebut. Sebuah perusahaan bisa mengetahui apakah upaya yang dilakukan organisasi atau karyawannya itu berdampak baik atau buruk bagi bisnisnya. Dan ada tips mengembangkan KPI yang efektif. Yang pertama, tulis tujuan yang jelas untuk KPI Anda. Ini akan menghindarkan Anda dari membuang-buang waktu, uang, dan sumber daya lainnya karena mencapai sasaran yang tidak berdampak pada organisasi. Yang kedua, bagikan KPI ke pemangku kepentingan. KPI Anda tidak berguna jika tidak dikomunikasikan dengan benar. Setidaknya, karyawan yang Anda tugaskan memahami kemana arah sasaran bisnis yang akan dicapai. Yang ketiga, tinjau KPI periodik, mingguan, atau bulanan. Ini akan membantu Anda melacak kemajuan sehingga memberi gambaran seberapa sukses pekerjaan Anda. Peninjauan juga memungkinkan Anda mengubah atau memperbaharui KPI. Yang keempat, kembangkan agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah. KPI yang tidak pernah diperbaharui dapat menjadi usang. Yang kelima, periksa untuk melihat apakah Key Performance Indicator yang telah dicapai setelah masa manfaatnya berakhir. Anda tidak perlu ragu untuk membuangnya dan memulainya yang baru yang lebih selaras dengan tujuan bisnis Anda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KPI konsultan pajak. Saya sudah membuat skor KPI di mana menentukan area kinerja utama di konsultan pajak dan masing-masing Key Performance Indicator untuk area kinerja utamanya. Setelah itu menentukan bobot KPI, di mana penentuan ini dari skala prioritas yang diperlukan saat bekerja di konsultan pajak. Dan untuk target ini, target dari perusahaan atas pemenuhan KPI tersebut. Kita mengukur targetnya berdasarkan realisasi dalam satu semester. Kita move ke evaluasi. Di sheet evaluasi untuk kolom area kinerja, target ini sesuai ditentukan di skor KPI. Ini sudah sesuai dan mari kita lihat hasilnya sudah ada untuk masing-masing KPI dari Januari hingga Juni. Lalu penentuannya di kolom realisasi semester 1 menggunakan dua metode, yaitu nilai tertinggi dan metode rata-rata. Untuk metode nilai tertinggi digunakan untuk nilai yang cenderung stabil dan mengalami perbaikan atau kenaikan sampai dengan bulan terakhir. Untuk metode nilai rata-rata digunakan untuk nilai yang cenderung fluktuatif atau naik turun per bulannya. Setelah itu, kita lihat di kolom realisasi semester 1 di sheet evaluasi dan di skor KPI ini sudah sama. Untuk kolom skornya diperoleh dari kolom realisasi semester 1 dibagi kolom target 100. Inilah hasilnya. Lalu untuk menghitung kolom skor akhir dengan cara kolom skor akhir dikalikan dengan bobot KPI dibagi 100. Dan untuk jumlah skor akhirnya itu totalnya 92,1, yang dimana artinya ini sudah cukup untuk memenuhi KPI karena di atas angka 90.